Bang Adin, ketika Anda bilang tidak kuat, tidak pernah terbayangkan Tidak berada kuat. dalam posisi seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Ya. Seperti apa Jokowi? Seperti hari ini. Dulu saya berpikir, saya bisa menduga. Oh, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya berpikir, oh, saya tidak kenal dia sama sekali. Sulit sekarang guys. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi sepertinya omongan Adian Apitupulu ini kembali terbukti dan bukan cuma omong-omong doang. Dulu Adian di acara Mata Najwa pernah mengakui jika manuver Pak Jokowi belakangan ini tidak bisa tebak. Dan sekarang yang terjadi, video Presiden Prabowo Subianto yang mendukung Ahmad Lutfi Taji Yassin bikin semua pihak atau masyarakat bingung. Muncul rumor dan dugaan ada peran Pak Jokowi di balik video dukungan Pak Prabowo itu guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Tapi pada intinya, apa pelajaran politik yang bisa kita dapat dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo? Jelas ini adalah satu sejarah baru di mana Presiden mengkampanyekan salah satu calon gubernur dan calon wakil gubernur gitu ya. Sehingga ke depan pertanyaannya, apakah Prabowo Subianto bisa kemudian memposisikan dirinya sebagai orang yang mendukung salah satu calon tapi kemudian tidak mendapatkan hukuman atau teguran dari pihak manapun. Ini masih kita tunggu gitu ya. Ke depan apakah ada konsekuensi atau teguran atau vonis salah terkait apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ya sebenarnya nggak perlu hukuman atau pidana atau apa namanya ganti rugi dan sebagainya. Enggak gitu ya. Kita hanya perlu satu kepastian gitu. Apakah hal semacam ini itu boleh dilakukan? Kalau boleh dilakukan, silahkan sampaikan. Kalau tidak boleh dilakukan, ya tolong ini dipertegas saja gitu, bahwa ini nggak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya, setelah Presiden Prabowo kemudian bikin video mengiklankan Lutfi dengan Taji Yassin seperti itu, kita juga masih menunggu. Apakah setelah ini, itu Presiden Prabowo, meskipun sekarang di luar negeri, itu benar-benar menggerakkan mesin partainya di Jawa Tengah. Karena setahu saya di Jawa Tengah ini ada banyak sekali calon kepala daerah yang koalisinya itu antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Banyak sekali, atau bahkan mungkin bisa disebut sebagai mayoritas gitu ya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak sekali kerjasama antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Sehingga kalau cara yang dilakukan oleh ketua umumnya seperti ini itu bisa merusak hubungan koalisi antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra di berbagai daerah. Kalau misalkan setelah ini ada respon yang sangat luar biasa kencang di Jawa Tengah. Apakah kalau nanti ya misalkan digerakkan mesin-mesin partai di Jawa Tengah, itu rasanya itu akan mengubah hubungan antara koalisi yang sebelumnya sudah terjalin di berbagai daerah. Tapi kalau setelah ini adem-adem aja gitu ya, Jawa Tengah seperti biasanya, ya maka apa yang disampaikan oleh Prabowo kemarin itu cuma omon-omon aja gitu ya. Ini kan. Ya, dan itu menjadi satu pelajaran untuk kita semua bahwa oh ternyata Presiden bisa saja mengajak gitu ya, bikin video, tapi kekuasaannya itu kemudian tidak digerakkan, dan ini bisa menjadi contoh baru gitu. Kalau Pak Jokowi kan sebelumnya ya terlihat tidak pernah menyampaikan, tidak pernah mendukung secara langsung, tidak ada ucapan-ucapan dukungan secara langsung, tapi menggerakkan dan memanfaatkan kekuasaannya untuk tidak netral gitu kan. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, Prabowo bisa jadi ingin memberikan satu fakta sejarah baru, satu contoh baru bahwa Presiden itu tidak boleh kemudian menggerakkan kekuasaannya, sehingga ya aparat seharusnya tetap netral. Apakah ini yang akan terjadi ke depan? Sekali lagi masih kita tunggu gitu. Kebenarannya akan seperti apa? Atau bisa juga apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini menjadi satu jebakan gitu ya kepada para oknum-oknum yang ada di bawah. Karena selama ini kalau kita lihat di Jawa Tengah sudah bukan cerita baru, bahwa banyak sekali oknum yang kemudian pasang baliho gitu ya, melanggar aturan dan seterusnya, ngumpulin kepala desa dan sebagainya
untuk kemudian merusak demokrasi yang ada di Indonesia ini. Itu sudah bukan cerita baru. Sehingga kalau misalkan dengan adanya video Prabowo membuat promosi yang seperti itu bisa jadi menjadi jebakan gitu. Karena orang-orang yang selama ini sudah ugal-ugalan gitu ya, setelah ini bisa jadi tambah ugal-ugalan. Nah, kalau mereka tambah ugal-ugalan gitu ya, tambah melanggar aturan, nah itu selanjutnya bisa dipotong satu-satu untuk kemudian dibersihkan supaya negeri ini tidak menjadi negeri yang penuh dengan oknum-oknum yang omon-omon. Karena sekali lagi bagi saya apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto itu tidak sesuai dengan pernyataannya. Yang sebelumnya bilang kita harus netral, tidak boleh ada dendam politik gitu kan. Ya urusan pilkada terserahlah siapapun, kita bebas, yang penting kita presiden. Enggak, yang itu terakhir nggak ada gitu ya. Pokoknya bebas saja. Kita yang senior-senior udahlah selesai. Itu biar giliran yang junior-junior gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Prabowo. Jadi nggak ada juga keuntungan yang bisa didapatkan oleh Prabowo ketika mendukung Lutfi dengan Taji Yassin. Lalu setelah itu yang paling juga penting untuk kita ingat juga adalah bagaimana keinginan Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Itu kan sudah disampaikan berkali-kali kepada Mbak Puan Maharani. Jadi keinginan Prabowo untuk bertemu dengan Ibu Mega yang sudah disampaikan berkali-kali kepada Mbak Puan Maharani, tapi kemudian terjadi insiden atau peristiwa seperti ini, itu kan menjadi seperti bertolak belakang gitu. Pengen ketemu, tapi kayaknya gitu ya, sikap-sikapnya jadi kayak nggak mau ketemu gitu kan. Ya karena kalau Presiden Prabowo ingin bertemu dengan Ibu Megawati, jelas caranya nggak seperti ini. Bukan dengan cara merusak demokrasi yang seperti ini. Di mana Presiden kemudian mempromosikan calon gubernur Jawa Tengah. Gitu. Sehingga ya itulah yang kemudian membuat saya jadi masih bertanya-tanya. Sebenarnya Prabowo ini kenapa sih? Kok bisa ya? Coba apa gitu? Nggak ada untungnya bagi Prabowo untuk melakukan itu. Nah, selanjutnya memang banyak teman-teman di sosial media itu mencurigai bahwa kayaknya ada tekanan-tekanan yang luar biasa yang diterima oleh Presiden Prabowo. Karena pernyataan-pernyataannya tuh gampang berubah. Yang kemarin bilang begitu tegas, kita harus netral dan sebagainya, tidak ada titipan di pilkada gitu kan. Tiba-tiba dia yang nitip. Nah, soal tekanan ini, soal apakah ada orang yang mendorongnya atau kemudian menjebaknya atau mengancamnya dan sebagainya, ini pun masih kita perlu tunggu nanti gitu ya. Nanti akan mungkin nanti akan kelihatan apakah ada aktor-aktor di balik semua keributan atau kesalahan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto hari ini. Tapi sekali lagi, sama seperti video-video saya sebelumnya, meskipun saya tidak mendukung Prabowo Subianto, tapi saya berharap tidak ada pergantian rezim yang darurat di tengah perjalanan sampai tahun 2029. Bagaimanapun kalau misalkan kita ingin mendukung calon yang lain, biarlah itu terlaksana dalam proses demokrasi yang normal di tahun 2029. Oke guys, jadi politikus PDIP Adian Apitupulu dulu saat menghadiri debat makan siang Mata Najwa pada awal November 23 lalu pernah mengakui jika manuver Pak Jokowi belakangan ini tidak bisa tebak. Adian tidak pernah membayangkan Pak Jokowi seperti ini. Dulu Adian bisa menduga kalau Pak Jokowi habis bergerak seperti ini, Adian akan bergerak seperti ini. Segitulah Adian merasa mengenal Pak Jokowi. Dan sekarang ini video dukungan Presiden Pak Prabowo kepada Ahmad Lutfi dan juga Taji Yassin terus menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan sekarang muncul rumor dan dugaan jika ada peran Pak Jokowi di balik video itu. Di media sosial TikTok dan juga Twitter muncul foto-foto yang memperlihatkan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin dalam satu ruangan. Pakaian yang dikenakan Pak Prabowo dan Ahmad Lutfi, Taji Yassin mirip dengan yang dipakai ketiganya dalam video dukungan tersebut. Sementara Pak Jokowi dalam foto tampak mengenakan kemeja putih. Inilah yang memunculkan spekulasi di kalangan netizen jika ada peran Pak Jokowi dalam cawe-cawe Pak Prabowo di Pilkada Jateng. Sejumlah netizen mengaku tidak percaya jika video itu diambil setelah Prabowo dan Gibran dilantik. Akan tetapi jika dilihat dari foto yang beredar, gambar Wapres Gibran sudah menghiasi ruangan pertemuan Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Jadi menurut kalian gimana guys?
Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.